وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah yang barusan kita lakukan, dan kemudian kita sempatkan untuk menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana faedahnya atau manfaatnya adalah untuk membantu kita istiqomah di atas agama Allah, untuk tetap terus bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi yang kita pelajari adalah tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim memuat targhib dan tarhib, motivasi, dorongan agar kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, demikian pula peringatan. Ya, di dalamnya terdapat peringatan agar kita menjauhi larangannya. Demikian pula memuat kisah-kisah orang terdahulu agar kita dapat muhasabah, ya, membandingkan diri kita dengan mereka. Demikian pula di dalamnya terdapat perumpamaan, ya, agar semakin jelas gambaran apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, dan seterusnya, yang ini semua membantu seseorang dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Sabtu pada subuh ini kita lanjutkan mempelajari tafsir juz amma, dan sekarang kita masuk ke surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Perlu diketahui bahwa surah-surah yang ada di juz amma, ya, pada umumnya makkiyah. Makkiyah yakni turun setelah Nabi SAW hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya. Dan sebelum Rasulullah SAW hijrah, pada umumnya ayat-ayatnya berkenaan dengan akidah, ya, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan hari akhir. Ini semua karena memang orang-orang musyrik ketika itu, manusia ketika itu, ya, perlu adanya peringatan yang tegas. Maka surah-surahnya, ya, kalau kita lihat tentang makkiyah, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ancaman, berkenaan dengan peringatan, berkenaan dengan hari akhir, ya, kebangkitan dan sebagainya. Di antaranya adalah surah Al-Insyiqaq yang akan kita pelajari ini, ya, di mana surah Al-Insyiqaq ini memberikan gambaran, ya, kepada kita tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu akan terjadi bagaimana, ya, dimana ketika sudah tiba ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya hari kiamat, maka nggak ada yang bisa menolaknya. Semua makhluk di alam semesta ini tunduk patuh, ya, mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Insyiqaq ini juga, yakni ada di sana sujud yang namanya sujud tilawah, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
beliau pernah sholat membaca idas sama'un syaqqat, lalu beliau sujud di sana. Setelah ia selesai sholat, maka beliau memberitahukan kepada yang hadir bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah pada surah ini dan seterusnya. Al-insyiqaq artinya adalah terbelah, ya. Diambil dari ayat idas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, ya. Dan ini tidaklah terjadi kecuali pada hari kiamat. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat, yang artinya idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, di mana langit terbelah dan ketika itu juga bintang-bintang pun berjatuhan. Matahari dilipat dan bulan diredupkan cahayanya, ya. Ini peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Nah, ini sama juga seperti yang tertera di surah yang lain, ya, di surah Ar-Rahman, ya, ayat 39, di surah Al-Mursalat ayat 9, demikian pula di surah Al-Infitar, idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, ya. Hal itu adalah karena langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut, ya, dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk yang namanya langit ini, seperti yang kita lihat di atas kita, yang luas, yang besar, ya, ini yang tegak tanpa tiang dan kuat, ketika pada hari kiamat tiba terbelah karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit yang merupakan makhluk yang luas, yang lebar, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa manusia yang keadaannya lebih kecil, yang keadaannya lebih lemah daripada langit, ya, malah berani mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit saja yang besar, langit saja yang kuat, ya, yang lebar, tunduk patuh kata Allah, wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Maka mengapa manusia yang kecil, yang lemah, ya, yang menempati bumi Allah Subhanahu wa taala ini berani mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya langit, kata Allah, ya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ya, didatarkan atau diratakan. Karena didatarkan atau diratakan, maka tidak ada lagi yang namanya bangunan seperti rumah-rumah, seperti hotel atau bangunan-bangunan yang tinggi, menara, karena rata. Bahkan demikian pula yang tidak dibangun oleh manusia, ya, seperti gunung-gunung, ya, nggak ada lagi. Demikian pula nggak ada tempat-tempat yang menjurus ke bawah seperti lembah, rata semuanya. Dan bumi pun menjadi semakin luas karena diratakan, karena didatarkan,
sehingga dapat menampung manusia dalam jumlah banyak dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang tibanya hari kiamat, dan menjadi tempat dikumpulkan manusia. Hal ini sama seperti di akhir surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti bentuknya dengan bentuk yang lain. Yang tadinya seperti yang kita lihat, ada tempat tinggi, gunung, bukit, ada bangunan-bangunan, ada tempat yang ke dalam seperti lembah, jadi datar semuanya, ya, menjadi tempat dikumpulkan manusia. Ya. Dan sebagian ulama berdalih dengan ayat ini bahwa bumi itu bulat, ya, bumi itu bulat, karena lafaznya wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, menunjukkan sebelumnya tidak rata, dan menunjukkan ya sebelumnya tidak datar, ya, bahkan bulat. Dan ini adalah pendapat banyak para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajma'u ala anna al-arda bi jami'i ajza'iha min al-barri wal bahri mithlul qurrah. Para ahli ilmu mereka ya sepakat bahwa bumi dengan seluruh bagiannya, baik daratan maupun lautan, bentuknya seperti bola atau bulat. Ya. Ini di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sejak ratusan tahun atau beberapa abad ya sebelumnya. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi pun kemudian memuntahkan apa yang ada di dalamnya, ya. Maksud memuntahkan yakni mengeluarkan apa yang ada di perut bumi itu, seperti orang-orang yang telah meninggal dunia dimasukkan dalam kubur kemudian dimuntahkan, yakni dikeluarkan, ya, dan segala yang ada di dalamnya di perut bumi itu dikeluarkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan jadilah bumi itu kosong, ya. Hal ini terjadi yakni ketika sudah ditiup ya sangkakala, yakni sangkakala kedua setelah manusia mati, yakni dengan tiupan sangkakala yang pertama semuanya mati, hancur alam semesta, dan kemudian jaraknya kira-kira 40, wallahu a'lam, apa 40 hari, apa 40 bulan atau 40 tahun ditiuplah sangkakala kedua. Kemudian bumi pun mengeluarkan perbendaharaannya, bumi pun mengeluarkan mayat-mayat atau manusia yang telah dikubur di dalamnya, ya, dan menjadi kosong. Dan ketika itu bumi seperti piringan, ya, yang gepeng, yang luas, gitu ya, menjadi tempat berkumpul manusia atau disebut dengan mahsyar. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, ya. Bumi yang besar yang menjadi tempat tinggal kita ya selama hidup di dunia ini, ya, juga patuh sebagaimana langit. Maka manusia, ya, mengapa manusia tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalimat ini seakan-akan seperti syarat, ya. Jadi apabila langit terbelah, ya, kemudian dan ketika itu langit pun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah semestinya patuh, bumi pun didatarkan dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong bawahnya, dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya
bumi itu patuh, seakan-akan ada kalimat syaratnya atau jawab syarat. Ketika ini manusia pun, jawab syaratnya adalah ketika ini manusia pun mengetahui akibat perbuatan yang dia lakukan. Ya. Akan diperlihatkan kepada dia amal yang dia kerjakan, yakni selama hidup di dunia, dan ketika itu ya menyesallah orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya, tidak mengisinya dengan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika keadaan manusia ketika telah di padang mahsyar, mereka pun dihisab, diperiksa amalnya satu persatu, dan amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholat. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila amalnya baik, sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan ikut menjadi baik. Tetapi apabila sholatnya buruk, ya jelek, maka amal-amal yang lain menjadi buruk atau jelek. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita betul-betul memperhatikan masalah sholat, ya maka itu pengaruhnya kepada amal-amal yang lain. Ya, seorang dikatakan perhatian dalam sholatnya, bagus sholatnya, ya ketika sholatnya tentunya berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan termasuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW adalah dia sebelum sholat memperhatikan syarat-syaratnya. Ketika sudah masuk ke dalam sholat memperhatikan rukun-rukunnya. Ketika sudah masuk ke dalam sholat juga dia menunaikan kewajiban-kewajiban sholat. Demikian pula dia menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Dia pun bukan hanya memperhatikan lahiriah, tapi memperhatikan juga batinnya dengan memperhatikan kekhusyuan ketika sholat. Nah ini kan menunjukkan bagusnya keadaan sholatnya. Ya, dia perhatikan syarat, dia perhatikan rukun. Ya, dia tidak terburu-buru di dalam sholat karena tumakninah termasuk rukun. Kalau seorang sholatnya cepat seperti burung mematuk, ya, maka karena sama saja dia meremehkan rukun, ya bisa tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian juga dia perhatikan yang wajib dalam sholat, ya. Demikian pula dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, dia berkhusyuk di dalamnya, maka pengaruhnya ke amal yang lain menjadi baik. Ya. Pengaruhnya ke amal yang lain menjadi baik. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menerangkan bahwa yakni siapa yang ingin nanti nyaman secara makna ya saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ketika menghadap Allah di dunia, yakni dalam sholatnya dia betul-betul serius memperhatikannya. Ya, maka dia nanti akan nyaman, ya tenang ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, setelah manusia dihisab, ya, dan sudah pernah saya sampaikan bahwa hisab kepada orang mukmin dengan kepada orang kafir itu dibedakan. Kalau kepada orang mukmin, yakni dengan ditutupi dari khalayak ramai, diingatkan kepadanya dosa-dosanya, disebutkan ata'rif dan bagada, apakah kamu telah mengerjakan bukankah kamu telah mengerjakan ini? Iya. Bukankah kamu telah mengerjakan ini? Iya, terus dia mengatakan iya sampai merasa bahwa dirinya pasti akan binasa. Demikian pula disuruh membaca catatan amalnya. Iqra, kita silakan baca catatan amal. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiban. Cukuplah engkau sebagai penghisab terhadap dirimu. Setelah dia melihat, ya ternyata semua amalnya tercatat dan banyak dosa yang dia kerjakan, entah itu dosa lisan, entah itu dosa penglihatan, entah itu dosa mendengar, entah itu dosa tangan, ya, dan anggota badan lainnya, ya. Kemudian dia merasa dirinya akan binasa terhadap orang mukmin, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ketika di dunia, menutupi aibnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, qad ghafartu halak,
pada hari ini, al-yaum, yakni pada hari ini aku ampuni dosamu sebagaimana telah aku tutupi atau ampuni pada saat di dunia. Itu kepada orang mukmin, ya. Tapi kepada orang kafir dia dipermalukan di hadapan manusia. Ya. Tentunya orang mukmin yang diampuni, dimaafkan, ya. Orang mukmin yang dia tidak terutama sekali meremehkan dosa-dosa, ya, tidak meremehkan dosa-dosa, karena kalau yang meremehkan dosa-dosa biasanya adalah orang-orang munafik. Orang mukmin, ya, ketika mengerjakan dosa disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud seakan-akan ia berada di bawah tebing atau di bawah bukit yang hendak runtuh menimpanya. Tapi orang munafik ketika mengerjakan sebuah dosa, maka ya seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia singkirkan saking meremehkannya. Padahal sebagaimana diterangkan oleh ulama, dosa kecil saja bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Di antaranya karena sering melakukannya. Karena la saghirata ma'al istimrar. Tidak bisa dikatakan dosa itu kecil kalau hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, lusa dikerjakan, besoknya lagi dikerjakan, hari-hari dia terus kerjakan. Kemudian di samping dia sering melakukannya, juga menganggap remeh dosa itu. Ya, ini juga termasuk yang menjadikan dosa itu besar. Yang ketiga, terang-terangan melakukannya tidak merasa malu di hadapan manusia. Ya, ini menjadikan dosa kecil menjadi besar. Ya, apalagi dosa yang besar, ya sudah jelas. Ya. Nah, orang mukmin dia merasa takut dengan dosa-dosanya, ya, khawatir terhadap dosa-dosanya, segera beristighfar, bertobat, meskipun terkadang jatuh lagi, ya. Nah, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini hanya disodorkan amalnya, diperlihatkan, disuruh membaca, disebutkan amalnya, setelah itu dimaafkan. Seperti yang kita akan baca di ayat ini. Saya akan bacakan ayat lanjutannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, ya, telah banyak berbuat di dunia ini, ya, dalam perjalanan menuju Tuhanmu. Famulaqih, maka akan tiba masa di mana kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, yakni telah beramal, telah berbuat, akan tiba akhir di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan mempertanggungjawabkan amal yang kita kerjakan. Ya. Innaka kadihun, yakni sesungguhnya engkau telah berusaha dan telah beramal. Ya. Usaha atau amal yang kita kerjakan ada yang memberikan manfaat buat kita dunia akhirat atau dunia saja, atau malah memberikan menimpakan madarat bahaya bagi kita. Ya. Orang yang amalnya memberikan
memberikan manfaat bagi dia di dunia dan di akhirat adalah orang yang beramal soleh, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang amalnya malah membahayakan, merugikan dirinya adalah perbuatan maksiat, ya. Karena membuatnya akan siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita, yakni famulaqi, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Semua manusia itu berangkat. Maksudnya semua manusia itu yakni berbuat, beramal. Setiap hari, ya, kita akan berbuat, beraktivitas. Aktivitas yang kita lakukan ada yang mu'tikuha, membebaskan, menyelamatkan diri kita, ya, dari azab neraka, ya, dan ada juga yang malah menjatuhkan kita ke jurang neraka. Jadi aktivitas amal yang kita kerjakan, ya, hari-hari kita itu antara ini. Ada pun mereka yang ketika bangun dari tidurnya, dia kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, ya, kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh yang baik, entah itu membaca Al-Quran, entah itu membantu orang tua, entah itu membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, entah itu bersedekah, ya, dan beramal soleh lainnya, maka orang ini sebenarnya menyelamatkan dirinya, ya. Dan ada juga yang malah menyengsarakan, ya, dia bangun dari tidurnya tidak sholat subuh, tidak berbuat baik kepada orang lain, ya, bakhil, yang ada mendolimi manusia, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga anggota badan lainnya, ya, dari perbuatan maksiat, ya. Maka sebenarnya, ya, dia telah mengantarkan dirinya ke jurang kebinasaan, maksudnya ke neraka, ya. Yakni semua manusia beraktivitas setiap harinya, ya, di mana mereka sampai lelah, ya, sama seperti di surah Al-Balad, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kelelahan, ya, berada dalam penderitaan, hari-hari penuh dengan penderitaan, kelelahan, tidak lepas daripadanya, ya. Nah, maka jangan sampai sudah lelah, sudah menderita, kemudian menderita lagi di alam kubur, menderita lagi di alam akhirat, ya. Karena orang yang meninggalkan dunia ini, kata Nabi SAW, ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Ada yang setelah meninggal dunia ini dia istirahat, kuburnya menjadi tempat istirahatnya dari berbagai macam penderitaan selama hidup di dunia, ya. Dan ada yang dia tidak istirahat, tapi manusia, makhluk yang lain istirahat daripadanya, karena ketika dia suka mengganggu orang lain. Orang yang seperti ini bukan istirahat di alam kuburnya, bahkan dia semakin menderita lagi, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, famulaqih, ya, maka akan tiba waktu kamu akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni manusia di dunia ini, disadari atau tidak, adalah sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan akan tiba saatnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya dan menerima balasan terhadap amalnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kamu mengerjakan amalan yang kamu akan bawa menghadap Allah. Apakah amal itu baik ataupun tetap kamu akan membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, suatu ketika Jibril berkata kepadaku. Yakni ayat ini sama seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, ya Muhammad, ish
ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun engkau akan meninggalkan dunia ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu sukai, namun kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa man ma syi'ta fa innaka mulaqih. Dan berbuatlah, beramallah sesukamu, ingat kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini yakni dengan seseorang mengingat bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membantu seseorang akan memperbaiki amalnya. Jangan sampai ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dia malah membawa maksiat, ya, sehingga dia mendapatkan balasan yang buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, sepatutnya bagi seseorang memanfaatkan usianya dengan amal soleh, karena nantinya ia akan menyesal jika tidak demikian keadaannya, yakni pada saat maut datang kepadanya, ya, di mana ia telah lewatkan waktunya tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang berlalu bagimu namun tidak kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan, ya, karena berlalu tanpa kau manfaatkan. Oleh karena itu, kata beliau, manfaatkanlah waktumu dengan sholat, dengan zikir, membaca Al-Quran, dan kembali kepada Allah. Jadikanlah hatimu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Rohmu yang berada di atas langit, sedangkan dirimu berada di bumi. Janganlah kau lalai dari mengingat Allah dengan lisanmu, dengan perbuatanmu, dan dengan hatimu, karena dunia hanya sementara dan tidak akan kekal bagi siapapun. Lihatlah generasi sebelummu terdahulu yang telah lama meninggalkan dunia, ya, dan lihatlah kawan-kawanmu yang telah pergi lebih dulu mendahuluimu. Dahulu mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana engkau makan, mereka minum sebagaimana engkau minum, namun sekarang mereka telah tiada di dunia ini dan mempertanggungjawabkan amal mereka. Demikian pula dirimu akan sama mengalami seperti yang mereka alami, ya, baik hidup di dunia ini masih lama atau tidak lama lagi, ya, tetap engkau akan, yakni, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Maka manfaatkanlah kesempatan itu, wahai saudaraku, sebelum tiba hari kiamat yang tidak lagi bermanfaat harta, anak, dan keluarga. Tidak ada yang bermanfaat bagimu selain jika engkau menghadap Allah dengan hati yang selamat, dan seterusnya, ya. Jadi ini menerangkan tentang keadaan kita akan menghadap Allah. Kemudian Allah terangkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Maka adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Jadi pada saat telah dihisab, ya, diperiksa amalnya, kemudian dia pun hendak diberikan catatan amalnya, maka di antara manusia ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dan inilah orang yang bahagia, yakni orang mukmin. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa amalnya dengan pemeriksaan yang mudah, hanya diperlihatkan, hanya disodorkan, hanya diberitahukan amal perbuatan yang dia kerjakan, kemudian dimaafkan. Yakni orang ini, yakni yang diberikan catatan amalnya dan menerima dengan tangan kanannya adalah orang mukmin, sebagaimana tadi diterangkan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa amalnya dengan pemeriksaan yang yasira, pemeriksaan yang mudah, ya, yang ringan. Yakni hanya ditunjukkan amalnya lalu dimaafkan, ya. Dan ada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di akhir sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini membantu kita juga, ya. Kita bisa baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yakni hanya ditunjukkan perbuatan yang kita kerjakan di dunia dan dimaafkan. Ini kita bisa baca sebelum salam, termasuk doa-doa sebelum salam.
Allahumma hasibni hisaban yasira. Di samping doa minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dari azab kubur, azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian di antara membaca doa ini, ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam hadis terkait dengan proses hisab, kata Rasulullah SAW, Innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, didekatkan, yakni tidak dari jauh. Fayadau alaihi kanafah, kemudian dia letakkan tirainya, ditutupi. Wa yasturuhu, dan ditutupi dari khalayak ramai. Fayaqul, Allah berfirman, Ata'arif dzamba kadza, kamu ingat dosa ini? Ata'arif dzamba kadza, kamu ingat dosa itu? Ya, dia menjawab, ya na'am ay rabbi, iya ya Allah, saya ingat ini, saya pernah mengerjakan ini sewaktu di dunia. Hatta idza qarrarahu bidunubi, maka pada saat dia telah mengakui dosa-dosanya itu, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan menyangka bahwa dirinya pasti akan binasa, qala, Allah berfirman, sataratuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupi dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku telah ampuni. Fayu'ta kitab hasanatihi, lalu diberikanlah catatan amal kebaikannya, ya, dan dia menerima dengan tangan kanannya. Wa ammal kafiru wal munafiqun, sedangkan orang kafir dan munafik, fayaqulul asyhad, maka para saksi, ya, ketika itu mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Inilah orang-orang yang ketika di dunia mendustakan Rabb mereka, mendustakan Tuhan mereka. Ingat, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia akan disiksa. Maka Aisyah berkata, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Aku pun bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Beliau menjawab, innama dzalikal 'am. Pemeriksaan yang mudah itu hanya disodorkan saja amal lalu dimaafkan. Walakin akan tetapi man nuqishal hisab, yakni siapa yang diperiksa secara mendalam hisabnya, maka dia akan binasa. Ya. Nah, ini orang mukmin, hisabnya menerima dengan tangan kanannya, kemudian dimaafkan. Ya. Keadaannya juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pulang kepada keluarganya, ya. Dan cita-cita tertinggi keluarga mukmin, yakni setiap keluarga muslim mukmin adalah dapat berkumpul bersama dengan keluarganya, dengan istri, dengan anaknya. Dan ini bisa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Aqul, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Jadi ketika, ya, dia dan keturunannya, anak-anaknya, demikian pula istrinya sama dengannya di atas keimanan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan. Ya, karena dalam satu keluarga ada yang tidak dikumpulkan bersama atau dipisahkan, dan ada yang dikumpulkan. Ya, bahkan di kalangan para nabi pun ada yang dipisahkan dalam satu keluarga, seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam di surga, sedangkan ayahnya Azar di neraka. Ada yang bapaknya di surga, anaknya di neraka, seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau di surga, sedangkan anaknya Kan'an di neraka. Ada yang suaminya di surga, istrinya di neraka, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di surga, sedangkan istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut di neraka. Di dalam Al-Quran, di akhir surah At-Tahrim, ada juga yang istrinya di surga, suaminya di neraka, seperti Asia, ya, ini istri Fir'aun, ya, istri Fir'aun, dan termasuk wanita pemimpin surga, ya, pemimpin wanita surga.
Ya, tetapi suaminya Fir'aun ya di neraka. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak menjamin ketika seorang kepala keluarga atau di antara kerabatnya ada seorang mukmin, bahkan nabi sekalipun, berarti dia akan selamat. Bahkan masing-masing harus beramal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ya salli ma syi'ti. Wahai Fatimah, silakan minta dari apa yang kau inginkan, tapi aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka. Maka seorang tidak boleh mengandalkan ayahnya, mengandalkan kerabatnya. Ayah saya seorang kiai misalnya, ayah saya seorang ulama misalnya, ayah saya seorang wali misalnya, ya, atau mengandalkan kerabatnya. Saya ini paman saya, saudara saya, nggak bisa. Masing-masing harus beramal. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ketika inilah dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Ya, dalam keadaan bergembira. Karena ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga dan dapat berkumpul bersama keluarga. Ya, bisa berkumpul bersama keluarga apabila kita dengan dengan keluarga, anak dan istri kita sama-sama di atas keimanan. Ya. Baik, saya kira atau tambah satu lagi sedikit lagi terkait dengan orang kafir hisabnya, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, ya. Maksudnya adalah ini orang kafir, tangan kanannya dibelenggu ke lehernya, ya, jadi nggak bisa terima dengan tangan kanan, dan tangan kirinya dijadikan ke belakang. Ya, lalu ia mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya dari belakang. Nah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena tangan kanannya dibelenggu ke lehernya, yang bisa tangan kiri dan dijadikan ke belakang. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah belakang dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, ya, karena melihat bahwa dirinya akan binasa. Dia pun mengatakan, celakalah aku, subura, ya. Dia pun menyesal ketika ini, tetapi penyesalan ketika ini sudah tidak berguna lagi. Kata Allah, keadaan orang ini, wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, ya, di mana keadaan api neraka ini mengelilingi dia dari segenap penjuru, dan dia bahkan diselimuti oleh api, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, menyelimuti dirinya. Ya. Sebabnya apa? Allah terangkan, innahu kana fi ahlihi masrura. Hal itu adalah karena dulu ketika di dunia dia bergembira di tengah keluarganya yang sama-sama kafir, ya, bergembira di atas kekafiran, di atas kemaksiatan, ya, dan tidak terpikirkan dalam benaknya bahwa dia akan dibangkitkan, bahwa dia akan diberikan balasan, ya, sehingga dia sama sekali tidak mempersiapkan diri untuknya, tidak memperbaiki amalnya, tidak beramal soleh. Kan banyak yang seperti ini, sampai, ya, jangankan di kalangan orang kafir jelas karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Di kalangan orang-orang yang mengaku muslim saja, ya, banyak nggak merasa bahwa dirinya akan menghadap Allah, bahwa dirinya akan diminta bertanggungjawab terhadap amalnya, bahwa dirinya akan diberikan balasan, sehingga dia biasa saja berkumpul dengan keluarga, bercengkrama, bersenda gurau, bermain, bersenang-senang dengan keluarganya, ya, sholat dilewati, ibadah dilewati, ya, dia hanya bermain-main saja di tengah keluarganya, berangkat kerja, pulang sore, bercengkrama lagi, nggak ada yang namanya sholat, nggak merasa bahwa dirinya akan dibangkitkan, nggak merasa bahwa dirinya akan diminta pertanggungjawaban dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia nggak merasa bahwa dirinya akan menghadap Allah dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, innahu kana fi ahli masrur. Dulu ketika di dunia dia cuma senang-senang aja hidupnya dengan keluarganya, berangkat pagi, kerja, pulang sore, kemudian bersenang-senang dengan keluarga, yang difikirkan bagaimana cara supaya hidup enak di dunia. Ya, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah dan bahwa dia akan hidup kekal di dunia. Padahal dia telah sering mendengar ya kata-kata telah meninggal, bahkan dia pun telah menyaksikan langsung orang yang meninggal di hadapannya. Tapi itu semua tidak membuatnya sadar. Ya, dia juga nggak tahu bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, dia nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Ya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali setelah dia meninggal dunia dan akan memberikan balasan terhadap amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui amal yang dia kerjakan dan mencatat amalnya, memerintahkan para malaikat untuk mencatatnya dan seterusnya. Dari ayat ini kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya adalah sebagaimana surah ini termasuk surah Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi SAW hijrah, di awal-awal dakwah, ya, terkait dengan akidah, menetapkan akidah tentang kebangkitan dan pembalasan terhadap amal, sekaligus menerangkan pengantar, yakni sebelum tibanya pembalasan, kebangkitan, ya, apa yang akan terjadi pada saat tiba hari kiamat. Demikian pula bahwa manusia pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahwa manusia dalam hidupnya ini bekerja, melakukan aktivitasnya, ada yang membahagiakannya dan ada yang malah menyengsarakannya. Demikian pula bahwa orang mukmin yang bertakwa akan dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu dengan disodorkan, diperlihatkan amalnya, setelah itu dimaafkan. Sedangkan orang kafir akan dipersulit hisabnya, ya, diperlihatkan aib-aibnya, dihisab di hadapan manusia, tidak ditutupi, ya. Demikian pula bahwa keadaan manusia yang berlebihan mengejar dunia, yang bersenang-senang dengan dunia sampai lupa dengan akhirat, sampai lupa dengan beribadah, ini merupakan hasil dari karena tidak beriman kepada akhirat dan tidak yakin terhadap kebangkitan dan pembalasan. Saya kira ini, yakni tafsir ayat 1 sampai 15 dari surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup, silahkan.